saya akan menjelaskan terkait kekuasaan eksekutif. Jadi, kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan yang menyelenggarakan negara yang dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Jadi, intinya adalah kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan dalam negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan. Presiden dibantu oleh wakil presiden, serta ada dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Presiden Republik Indonesia dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di situ disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan dalam menjalankan tugas serta kewajibannya, Presiden dibantu oleh wakilnya sebagaimana yang terdapat pada pasal 4 ayat 2, yakni dalam menjalankan kewajiban. Dalam sistem negara seperti di Indonesia, di situ ada presiden yang diangkat bukan berdasarkan keturunan sebagaimana yang ada dalam negara dalam bentuk kerajaan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia itu adalah presidensil. Jadi, di situ presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Dalam institusi kepresidenan terdapat duit tunggal antara presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam keadaan tertentu, seorang wakil presiden bisa menjadi pengganti presiden dalam melaksanakan tugasnya. Kualitas seorang wakil presiden sebagai pembantu presiden dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu presiden dalam menjalankan kewajiban presiden, mendampingi presiden dalam menjalankan tugasnya, mewakili presiden sesuai dengan penugasan presiden melakukan tugas tertentu atas nama wakil presiden, dan mewakili presiden sesuai penugasan presiden untuk melakukan tugas tertentu atas nama presiden. Serta yang terakhir adalah menjalankan tugas wakil presiden secara mandiri. Sistem pemerintahan presidensil punya beberapa karakteristik mendasar, yaitu masa jabatan presiden dan wakil presiden telah ditentukan lebih pasti, yaitu 5 tahun. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. Presiden sekaligus menjadi kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen, begitupun sebaliknya. Tanggung jawab pemerintahan berada di tangan presiden. Tugas dan tanggung jawab presiden sebagai kepala negara meliputi hal-hal yang bersifat seremonial dan protokoler kenegaraan. Presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam lembaga eksekutif memiliki wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berikut adalah kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama adalah memegang kekuasaan tertinggi atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut. Yang kedua adalah menyatakan perang dan membuat perdamaian dan perjanjian dengan persetujuan DPR. Yang ketiga adalah membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Yang keempat adalah menyatakan keadaan bahaya. Nah, yang kedua adalah kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama adalah memegang kekuasaan pemerintahan. Yang kedua adalah membuat rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga adalah menetapkan peraturan pemerintahan. Yang keempat adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.